Kamu melapor demi mencari keadilan, tapi justru kamu yang bisa terseret jadi terlapor. Inilah risiko besar yang diperingatkan langsung oleh Hotman Paris kepada Inara Rusli. Bukan sekadar kritik, tapi peringatan hukum yang bisa mengubah seluruh arah kasus. Dan kini dengan munculnya isu CCTV bocor, pernikahan siri, sampai potensi pidana, drama ini makin panas dan penuh tanda tanya. Apa sebenarnya yang terjadi? Dan benarkah Inara berada di jurang risiko hukum yang mungkin belum ia sadari? Kasus hukum Inara Rusli dan mantan suami sirinya, Insanul Fahmi, terus berkembang jadi polemik yang mencuri perhatian publik. Semuanya bermula ketika Inara resmi melaporkan Insanul ke Polda Metro Jaya atas dugaan penipuan status pernikahan. Menurut Inara, Insanul menyembunyikan fakta bahwa ia masih terikat pernikahan sah dengan Wardatina Mawah saat menikah siri dengannya. Bukti-bukti pun sudah diserahkan mulai dari fotokopi KTP berstatus lajang, rekaman video, hingga surat pernyataan bahwa Insanul belum menikah. Semua kini sedang diverifikasi penyidik. Yang ingin saya sampaikan adalah hari ini kami melakukan pelaporan atas dugaan penipuan yang dialami oleh klien kami, di mana ini kami menduga inisial IF karena di situ ada tipu muslihat yang kami temukan dan kami tadi sudah melampirkan bukti-bukti yang ada. Semoga ini bisa ada titik terang dan tidak ada lagi persoalan-persoalan yang membawa kegaduhan. Terima kasih, mohon maaf ya. Cukup sampai di situ. Perkenalan terjadi di bulan Juli tahun 2025, ya. Jadi di situ mulai kenalannya. Dan selalu menyampaikan ingin membantu bisnis yang klien kami sedang bangun. Di salah satu pertemuan itu, klien kami disampaikan bahwa saudara Ihsan waktu itu dia menyampaikan statusnya single ya. Jadi saudara Ihsan itu menyampaikan klien kami berstatus single. Terus klien kami juga melihat dari Instagram bahwa tidak ada profil dengan istrinya. Nah, sehingga saudara Ihsan ini mulailah menyatakan ingin serius dengan klien kami. Nah, pada saat itu tentulah klien kami terpukul ya, sudah nikah secara siri, tetapi kenyataannya bahwa suaminya yang mengaku single itu masih memiliki istri. Namun di tengah ramainya dukungan publik, muncul satu suara yang membuat suasana berubah drastis, suara dari pengacara kondang Hotman Paris. Dalam sebuah wawancara, Hotman menyampaikan peringatan keras, laporan Inara berpotensi menghadapi hambatan hukum serius. Bahkan jika unsur pidananya tidak terpenuhi, laporan ini bisa berbalik arah. Dalam hukum kita, sampai hari ini, kalau menyangkut hubungan cinta, itu tidak termasuk unsur penipuan. Pernah ada putusan di Pengadilan Negeri Jakarta Utara, di mana seseorang merayu cewek untuk menjanjikan sesuatu, menjanjikan untuk dikawini segala macam, sehingga cewek itu melakukan hubungan badan. Waktu itu Pengadilan Negeri Jakarta Utara memvonis itu penipuan, tapi dikasasi, dibatalkan. Karena apa? Sampai hari ini, tanda kutip, itunya perempuan, apa itu? Ya, maaf ya, secara hukum kelamin dari perempuan itu bukan termasuk barang. Sehingga tidak tergolong penipuan, ya, tidak tergolong penipuan. Dan jadi kecuali yang mungkin bisa dilakukan adalah kalau diterbitkan surat misalnya ngaku bujangan, itu pemalsuan. Ya. Dengan kata lain, meskipun secara moral dianggap keliru, kasus seperti ini seringkali tidak bisa diproses sebagai tindak pidana. Banyak kasus yang gagal karena unsur penipuannya tidak terpenuhi. Namun di balik semua peringatan itu, ada satu risiko lain yang jauh lebih besar, sesuatu yang mungkin tidak terpikirkan oleh Inara. Hotman menyebut bahwa karena status Insanul masih sah dengan Wardatina Mawah, maka pernikahan siri antara Inara dan Insanul berpotensi tidak diakui secara hukum. Dampaknya, Wardatina sebagai istri sah bisa melaporkan dugaan perzinahan. Dan jika itu terjadi, posisi Inara bisa sangat rentan secara hukum. Atau memakai undang-undang perkawinan, yaitu
tanpa izin dari istri pertama. Tapi dia kan tidak nikah secara hukum dengan Inara, hanya nikah siri. Malah yang bahaya adalah si istri yang sah bisa melaporkan dugaan perzinahan. Itu bahaya loh, ya kan? Si istri yang sah yang sebenarnya lebih sebagai korban di sini bisa melaporkan dugaan perzinahan kalau benar terbukti apa yang ada dalam video dari CCTV tersebut. Aku sendiri penasaran pengen nonton tapi belum dapat gua videonya. Berarti bisa dibilang Opung ini si Inara intinya sampai hari ini hubungan cinta di mana seseorang mau menyerahkan bagian intimnya untuk dinikmati oleh cowok bukan penipuan. Karena penipuan sampai hari ini hanya terhadap barang. Mungkin dalam KUH pidana yang baru nanti ada perubahan, tapi sekarang enggak. Berarti bisa dibilang Inara itu berbumerang. Yang jelas saya mengatakan bahwa itu tidak boleh dikatakan tidak pidana penipuan. Ya, untuk illegal aksesnya? Ya, kalau ya, dan yang kedua dia juga tidak dinikahi secara sah. Nah, kalau dia dinikahi secara sah tanpa izin dari istri pertama itu pidana. Tapi kan dia tidak dinikahi secara sah. Ya kan? Hanya dikasih siri aja. Yang bahaya malah istri sah bisa melaporkan perzinahan, dugaan perzinahan. Melaporkan isu perselingkuhan dan perzinahan suami saya, Insanul Fahmi, dan salah satu public figure inisial IR. Buktinya apa aja nih? Chat atau apa Kak? Buktinya ada CCTV terkait hubungan mereka. Di saat publik masih mencerna peringatan itu, muncul laporan lain yang menambah kompleksitas kasus. Inara juga melaporkan Wardatina atas dugaan akses ilegal terhadap rekaman CCTV di rumahnya, rekaman yang diduga berisi aktivitas pribadi antara dirinya dan Insanul. Rekaman itu disebut-sebut dibagikan tanpa izin, bahkan mengandung konten sensitif. Isu lain ikut mencuat dugaan keterlibatan Virgoun dalam kebocoran rekaman tersebut. Namun hingga kini belum ada konfirmasi resmi dari pihak kepolisian. Di tanggal 22 November itu, kami mengetahui bahwa ada dugaan CCTV ya. Makanya yang kami tegaskan di sini bahwa klien kami telah membuat laporan polisi ya di Mabes Polri terkait dugaan illegal access ya pada tanggal 26 November 2025. Oke, rekan kami bisa lihat. Untuk illegal akses sendiri kan katanya dari mantan suaminya nih. Kenapa? Dari mantan suaminya dapatnya, dan itu kan Kalau itu saya nggak tahu detailnya. masih tersambung dengan HP-nya. Nah, itu apakah masih bisa Saya masuk nggak ke tahu dalam detail kalau soal itu. Berarti bisa Apakah ada dapat izin atau tidak saya nggak tahu. Berarti Inara kalau laporan ke Polda bisa dibatalkan ya? Opung? Saya udah bilang bahwa menikmati kecantikan perempuan karena janji iming-iming bukan penipuan, itu aja. Dan inilah poin paling mengkhawatirkan jika laporan Inara dihentikan penyidik karena tidak memenuhi unsur pidana, pihak terlapor bisa melapor balik atas dugaan laporan palsu berdasarkan pasal 220 KUHP. Ancaman hukumnya 1 tahun 4 bulan penjara. Lebih jauh lagi, jika ada keterangan palsu yang disampaikan di bawah sumpah, ancaman hukum dapat naik menjadi 7 tahun penjara sesuai pasal 242 KUHP. Drama yang melibatkan Inara Rusli, Insanul Fahmi, dan Wardatina Mawa kini berubah menjadi rangkaian kasus berlapis dari dugaan penipuan akses ilegal hingga potensi pelaporan balik. Semua berjalan cepat, saling bertautan, dan penuh risiko hukum yang tidak bisa dianggap sepele. Peringatan Hotman Paris menjadi alarm keras bahwa jalur hukum tidak selalu lurus dan satu langkah yang tampak benar pun bisa membawa konsekuensi besar. Kini publik hanya bisa menunggu apakah laporan Inara akan membuka jalan keadilan atau justru menjadi bumerang yang berbalik ke dirinya.